Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja. Tentunya terhindar dari penyakit yang sedang mewabah sekarang ya. Alhamdulillah ini kembali lagi di channel HS Auto Lighting, dan di hadapan kita saat ini ada tiga tipe laser LED ya. Moto LED, Bull S, dan ini Aegis. Nah ini untuk tipe yang ini nih lagi best banget ini. Dia lensa memang lebih besar, dan kalau banyak yang bilang sih ini MT26 killernya MT26. Sejauh ini saya paling suka nih untuk karakternya si Aegis ini, karena dia outputnya rapih banget. Untuk cut off-nya tuh rapih banget. Dan yang paling saya suka juga selain dia rapih cut off-nya, untuk low beam dan high beamnya tuh nggak ngejomplang banget, dan sangat recommended. Jadi untuk antara lampu dekat dan lampu jauhnya tuh nggak timpangnya nggak jauh banget ya, masih termasuk batas wajar lah, dan nggak silau sama sekali ke depan. Yang pentingnya tergantung dari seberapa jauh kalian sih untuk ngasih jaraknya. Nah ini yang Aegis 1, dan ini dia tanpa kipas pendingin ya, cuma dia headsticknya siripnya nih banyak. Nah untuk tipe D2 laser ini dan Aegis ini keduanya mati kutu banget nih kalau dibandingin dengan ini ya. Ini best banget untuk cahayanya, dan untuk pesaingnya untuk yang cut off-nya rapi banget sampai saat ini itu baru satu ya, kalau nggak salah yang Duromoto M5, dan itu pun belum beredar di resmi di pasaran, hanya beberapa seller aja yang pegang sampelnya, dan kebetulan saya nggak pegang sampelnya. Jadi ini kita compare aja untuk yang ada. Ini Aegis. Nah buat kalian yang penasaran nih dengan cahayanya, kita bakalan tes ketiganya ini ya. Kalau untuk yang Motolet dan Bull S ini tentunya kalian sudah paham lah ya karakternya, sama 11-12 saja dengan tipe D2 laser yang lainnya. Tapi untuk Aegis ini beda banget. Nah, coba kita nyalakan dulu ya. Seperti biasa, di tempat biasa, di depan rumah kita dan depan store kita. Kita review langsung tanpa proses editing sedikit pun nggak ada, dan kontras cahayanya pun kita bikin senatural mungkin ya, karena kita nggak nambahin kontrasnya, jadi kita apa adanya aja. Terang ya terlihat terang, nggak terang ya terlihatnya nggak terang juga. Dan untuk tipe Aegis ini, untuk lampu dekatnya kuning, dan untuk lampu jauhnya putih. Sebentar, saya lagi mempersiapkan kabelnya dulu ya. Nah, kita coba hidupkan dulu. Yang pertama kita hidupkan untuk yang kuningnya. Ajib banget nggak sih menurut kalian untuk tipe Aegis ini? Cut off-nya loh rapih banget, dan untuk kepadatan cahayanya itu dari sisi kiri dan sisi kanan. Dari sisi kiri sini dan sampai sisi kanan ini rata semua. Dan untuk sisi atasnya ini dia lebih tajam, dan bawahnya ini agak bias sedikit, cuma masih 11-12. Nah untuk karakter cahayanya ini best banget. Cut off-nya rapih banget. Kalian bisa lihat di bawah sini ya. Dia seperti Progila untuk cut off-nya. Saya suka banget. Nah, ini untuk lampu kuningnya. Dan untuk jarak cahayanya ini cukup
jauh ya. Kalau dibanding D2 laser, saya sih lebih suka yang ini untuk karakter cahayanya lebih lebar dan jauh lebih fokus. Dan yang penting nggak silau, aman untuk pengendara lain yang ada di depan, dan aman juga untuk kita yang mengendarainya karena terang untuk cahayanya. Nah, untuk poin kedua yang saya suka untuk high beamnya, seperti yang saya bilang tadi ya, dia nggak jomplang. Ini untuk lampu dekatnya kita setting setinggi ini ya cahayanya. Kalau pakai D2 kan dia misalnya low beamnya di sini, high beamnya bisa di sini, jauh banget jomplangnya. Tapi berbeda banget untuk yang tipe Aegis ini. Nah, kalian bisa lihat untuk yang tipe Aegis ini. Nah, sekarang kita coba untuk lampu jauhnya. Ini lampu dekatnya ya, kita posisikan seperti ini aja. Nah, ini jarak ideal yang saya suka banget, jaraknya tuh segini, nggak terlalu dekat dengan kita, agak jauh, tapi jangan terlalu jauh juga karena akan mempengaruhi ketebalan cahayanya. Nah, untuk lampu dekatnya, nah ini poin kedua yang saya suka untuk lampu jauhnya. Kalian bisa lihat sendiri, nggak terlalu timpang dan termasuk nice banget sih untuk lampu dekat dan lampu jauhnya ini nggak timpang ya, nggak jomplang lah. Nah, nggak jomplang. Jadi untuk lampu dekatnya segini, lampu jauhnya segini. Jadi ini worth it banget, sangat-sangat worth it, karena dia untuk low beam dan high beamnya nggak terlalu ngejomplang. Jadi kita enak banget nih kalau mau setting untuk jarak segini, low beamnya dan high beamnya dapat segini, pas banget. Dan untuk high beamnya juga dia nggak bakalan silau ya, karena garis potongnya juga cakep banget. Ini sangat-sangat rekomen banget untuk kalian yang lebih suka cahayanya fokus, terang, dan ajib lah pokoknya. Coba kita pantang untuk lampu jauhnya ya. Nah, untuk karakter lampu jauhnya ini pun dia cahayanya seperti yang saya bilang tadi, saya sebutkan tadi. Dari sisi kiri ke kanan dia padat, kalian bisa lihat sendiri. Untuk cahayanya padat banget, merata gitu untuk cahayanya. Beda dengan D2 laser ya. Nah, cahayanya. Dan kali ini kita bakalan berfokus ke si Aegis-nya ya. Nanti untuk D2 lasernya kita bakalan untuk jadikan perbandingan antara Motolet dan Bull S. Kalau kemarin ada yang mini driving tapi udah sold out, jadi kita nggak bisa compare untuk yang mereknya mini driving laser D2-nya. Jadi kita cuma bisa compare pakai Motolet dan Bull S, dan itu pun udah cukup untuk kalian lihat dan bandingkan. Karena untuk tipe D2 laser tuh karakter cahayanya nggak terlalu beda antara satu dan yang lainnya, itu 11-12 sama, hanya sedikit perbedaannya di karakter outputnya aja. Nah, ini untuk yang Aegis ya, kalian bisa lihat sendiri, fokus banget, terang. Ini untuk D2 laser mati kutu banget dah, nggak ada apa-apanya. Nah, coba ini kita bandingin dengan yang D2 laser yang Motolet. Yang Motolet, kita mau compare yang Motolet. Kita coba yang kuningnya dulu ya, karena Motolet juga kita mau coba yang kuningnya dulu. Nah, ini dari sisi sini aja kalian udah bisa lihat ya, nice yang mana. Ya jelas yang Aegis lah yang nice. Ini yang Aegis, ini yang Motolet. Kalian bisa lihat sendiri untuk karakter cahayanya. Si Aegis ini cut off-nya tajam dan tegas banget, dan kepadatan cahayanya juga lebih padat merata dibanding yang Motolet ini. Ini Motolet. Nah, untuk lebar cahayanya
Ini si Aegis lebar banget, sedangkan Motolet ya segini. Seperti yang kita tahu, karakternya dia memang sempit. Ini untuk yang Aegis dan ini untuk Motolet. Jadi kalian bisa lihat untuk ketajaman cahaya juga untuk jarak sejauh ini si Aegis menang telak ya, telak banget. Untuk kefokusan cahaya dan ketajaman cahayanya Aegis ini best menurut saya pribadi. Cuma dia memang nggak ada kipas pendingin ya dari sananya. Tapi untuk casing sih dari tadi hidup masih hangat-hangat aja, nggak panas. Ini udah kurang lebih dari 5 menit lah hidup. Nah ini untuk kita compare dengan yang Motolet. Dan sekarang kita mau coba compare dengan yang Bull Ice. Nah ini yang Aegis ya. Oh iya, sebentar, masih kita compare dengan yang ini dulu ya, yang Motolet, tapi untuk cahaya putihnya. Kita compare untuk cahaya putihnya dulu yang Motolet dengan Aegis. Ini untuk putihnya Motolet dan putihnya Aegis, kita coba dulu. Nah ini putihnya Aegis dan ini putihnya Aegis, ini putihnya Aegis, ini putihnya Motolet. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian nilai. Untuk putihnya nih nice banget cahayanya. Iya, kalian tentu bisa nilai sendiri lah. Ini best banget nih, best banget untuk tipe laser yang sekarang dibandingkan dengan seri MT26 atau seri dari AES yang lensanya besar seperti ini juga ada. Jadi kalau untuk lensa yang besar gini persamaannya dia sama dengan MT26 dan AES pun ada yang besar seperti ini ya. Nah, ini yang Aegis, dia lensanya memang lebih besar dari si D2, jauh banget perbedaannya. Jadi maka dari itu kenapa karakternya beda banget. Tapi nggak semua yang lensanya besar seperti ini menjamin outputnya rapih banget seperti ini ya. Contohnya dengan MT26 atau produk AES yang sebesar ini juga, dia untuk karakter cahayanya kurang lebih seperti D2 yang Bull Ice, hanya saja memang lebih terang dan lebih lebar. Untuk yang putih ini Aegis dan ini Motolet. Nah sekarang yang Motolet sudah cukup, kita coba compare dengan yang Bull Ice. Ini untuk video kali ini kita fokus ke si Aegisnya aja ya, karena memang kita mau menunjukkan ini lampu, wah gila sih, paten pokoknya. Kalian untuk yang mau beli insya Allah nggak kecewa, dan bagus banget sih untuk di motor ataupun di mobil, bagus banget. Kalian wajib coba dan wajib punya. Nah karena yang Aegisnya lagi nyala putih, ini yang Bull Ice juga kita nyalakannya warna putih juga ya, biarin nggak bolak balik, biarin cuma satu aja yang di kabel. Nah ini Aegis, ini Bull Ice. Ini Aegis, ini Bull Ice. Kalian bisa bandingkan sendiri ya. Untuk cut off-nya jauh banget. Ini si Aegis rapihnya bukan main. Dan ini yang D2 Bull Ice. Ini D2 Bull Ice, kita masukin Aegis ketimpa banget cahayanya. Kalian bisa lihat ketajamannya beda banget. Nah, untuk yang warna putihnya ya, antara Aegis dan Bull Ice, kalian bisa nilai sendiri.
Kalau saya pribadi sudah jelas ini killernya banget, killernya MT26 juga nih kalau menurut saya pribadi, dan killernya produk AIS juga yang ukurannya sebesar ini. Ini Bull AIS dan ini Aegis. Memang untuk sisi atas bawahnya lebih lebar si Bull AIS ya dibanding si Motolet. Cuma kalau untuk sisi kanan kirinya dia sama. Ini yang Aegis, ini yang Motolet. Hanya aja memang lebih lebar sedikit aja, yang lebih lebar sedikit si Bull AIS. Tapi untuk karakter cahaya, kalau kalian disuruh milih, kalian pun pasti bakalan milih si Aegis. Hanya saja dia bentuknya memang dimensinya lebih besar, jadi kurang simpel untuk dipasang di motor ya. Tapi kalau untuk di mobil ini untuk dijadikan fog lamp, nice, oke banget. Dan untuk wattnya sendiri ini 20 watt sih untuk dari info dari pabrikannya. Tapi kalau kita ukur pakai wattmeter ini hanya kurang lebih sekitar 15 watt. Dan ini dari pabrikannya klaim 30 watt, tapi untuk aktual powernya kita tes real sekitar kurang lebih 20 watt. Jadi ada perbedaan sekitar 5 watt antara keduanya ini ya. Nah ini untuk yang putihnya. Kita coba untuk yang kuningnya. Nah, ini untuk kuningnya si Aegis, dan ini untuk kuningnya si Bull AIS. Hanya saja untuk yang Aegis ini kuningnya nggak terlalu lebih terang yang putih sih memang dibanding untuk cahaya kuning. Tapi untuk cutoff-nya tetap best lah, best banget untuk tipe yang ini. Nah ini untuk yang Bull AIS, dan ini untuk yang Aegis Aegis One ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri untuk kedua karakternya. Nah untuk cutoff-nya kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalian bisa nilai antara kedua produk ini, kalian lebih suka yang mana antara Aegis dan antara Aegis dan Bull AIS. Kalian bisa nilai sendiri. Jadi keduanya ini punya karakter yang berbeda, jauh, sangat jauh sih perbedaannya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini Aegis, ini Bull AIS. Untuk cutoff-nya pun jauh banget, dan untuk ketajaman cahayanya jauh lebih menang yang ini ya. Nah ini yang Aegis ini kita hidupin non stop ya, sedangkan yang D2 ini kita hidupin baru sebentar. Untuk saya pegang seperti ini, untuk panasnya masih lebih panasnya D2. Kalau untuk yang Aegis ini aman, dan dia enggak terlalu panas, hangat kuku lah ibaratnya. Nah karena kita berfokus di si Aegis, hanya saja satu nih, untuk kalian yang udah beli Aegis, saya ada stok beberapa si Aegis ini. Kemarin kebetulan dapat beberapa stok, dan ini tinggal tunggal nih, tinggal 1 biji. Dari stok yang saya punya kemarin ada beberapa yang dia ngembun. Kalau dihidupkan kurang lebih sekitar 2 atau 3 menit, dia lensanya ini dari sisi dalamnya mengembun ya. Tapi nggak semua sih, hanya beberapa aja. Jadi untuk yang kita review ini alhamdulillah nih bersih, lensanya nggak ada embun sama sekali. Sedangkan ini udah nyala sekitar kurang lebih 15 menit. Tapi ada untuk produk yang sama, dia agak berembun dalamnya. Solusinya itu kalian cukup kasih lem kaca aja sih ya di celah-celah ini, karena dia masih ada celah. Kemungkinan karetnya itu kurang rapat. Dan atau kalian bisa buka juga casingnya, dan kalian bisa rapetin di dalamnya supaya nggak ngembun. Nah jadi ini aja nih, kita sudah berfokus ke si Aegis One ini.
Jadi ini best banget untuk kalian yang suka output cahayanya nih tajam dan rata seperti ini ya. Dan untuk low beam dan high beamnya ya nggak jomplang, kalian wajib pilih si Aegis ini biar kalian nggak penasaran. Low beam, high beam, ini posisi kita nggak berubah ya, dia nggak jomplang banget, untuk cahayanya bagus, saya recommended banget nih untuk kalian yang pengen pasang ini. Ini untuk pasang di fog lamp mobil cocok banget. Misal kalau di fog lamp, kalau kalian pasang di fog lamp mobil itu kira-kira jaraknya seperti ini. Jadi kalian bisa jarakin seperti ini. Memang dia jadi lebih melebar ya. Tapi ya untuk idealnya fog lamp mobil memang segini jaraknya. Untuk jarak dekatnya dan jauhnya seperti ini. Masih sangat recommended untuk kalian mau bikin si Aegis One ini jadi fog lamp mobil kalian ya. Cocok untuk semua mobil, yang penting dia arusnya 12 volt dan arus DC wajib ya, karena biar awet. Nah, jadi itu aja nih perbandingan antara Aegis One dengan D2 laser Motoled dan Bull Eyes. Untuk D2 nya nggak ada apa-apanya dibanding si Aegis untuk dari segi kepadatan cahaya dan kerapihan cahaya, tentunya ini rapih banget. Nah, jadi kalian mau beli ini memang harganya terpaut lumayan ya daripada si Bull Eyes atau Motoled. Ini untuk harganya ada di atas 150.000, kisi-kisinya di atas 150.000. Sedangkan si Aegis ini, si Bull Eyes dan Motoled itu ada di angka kurang lebih 100.000, kurang lebih sedikitnya di atas dan di bawahnya 100.000 tergantung yang jual ya. Dan untuk Aegis ini masih produk yang cukup sulit untuk kalian dapatkan karena importirnya juga dia importnya terbatas, kuantitinya nggak ribuan, mungkin hanya kuantiti puluhan sampai ratusan aja. Jadi untuk kalian mau cari ini ya bisa kalian cari di marketplace atau di mana, untuk di seller lampu insya Allah ada yang pegang ini juga. Kalau yang penasaran langsung dengan cahaya bisa mampir langsung di store kita. Posisi kita di Serengsem Panjang Bandar Lampung ya. Kalau kalian mau lihat langsung barangnya seperti apa, kalian bisa langsung datang ke lokasi kita. Nah oke, segitu aja untuk videonya. Untuk Aegis yang kita review nih, tentunya kita compare apa adanya tanpa proses editing ya tentunya. Jadi cahaya apa adanya yang ada, seperti itulah yang kalian lihat. Untuk visual dan kamera nggak terlalu berbeda jauh. Nah, ini untuk Aegis, ini alhamdulillah lensanya nggak berembun sama sekali, bersih. Dan ini yang Bull Eyes, lensanya pun bersih, nggak berembun. Untuk D2 ini saya rekomendasikan kalian pilih yang ada kipasnya deh, dibanding yang murah tapi tidak ada kipasnya. Itu hanya berbeda sedikit, selisihnya sedikit, tapi berpengaruh banget. Karena kalau yang nggak ada kipasnya itu dia berembun. Dikala dia sudah berembun, dia bakalan cahayanya pun menurun ya, menurunnya cukup drastis sekitar 50%. Dan untuk keawetan elektro di dalamnya pun pastinya lebih dikhawatirkan karena lembab, jadi kurang awet kalau yang nggak ada kipas pendinginnya. Jadi untuk kalian bisa pilih yang ada kipas pendinginnya. Tapi kalau untuk Aegis ini nggak perlu khawatir karena kalau nggak ada kipas pendinginnya, karena dia tadi kurang lebih sekitar 20 menit kita nyalain, dia cuma angetnya biasa aja, nggak panas. Nah oke, segitu aja review dari ketiga lampu ini ya. Semoga info yang saya berikan bermanfaat untuk
kalian dan untuk saya pribadi tentunya. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel kita supaya kita bisa mereview video-video lampu yang lainnya, dan coba kalian tulis di kolom komentar untuk ketiga produk ini bagaimana menurut kalian. Jadi itu aja, terima kasih untuk yang udah nonton dari sebelumnya dan sampai sekarang. Terima kasih juga yang udah nggak skip videonya, jadi kalian bisa lebih mengetahui informasinya lebih detail dan lebih jelas. Oke, segitu aja video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.